Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi nih dengan saya Titianda Ruasmaratugon, Magister Farmasi, dan Apoteker Fauziani Nursyah Putri, Master Farmasi. nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tuh terkait pola makan sehat. Iya. Sekarang kita akan membahas terkait apa Bungsi ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan share tentang pembuatan jamu sebagai peningkat imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Nah, jamu itu adalah salah satu jenis obat tradisional Indonesia yang berupa ramuan dari tumbuh-tumbuhan yang digunakan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita nih yang udah lama itu. Terus sampai sekarang di masyarakat modern juga masih dikonsumsi, masih dilestarikan, bahkan sangat banyak sekarang inovasi-inovasi terkait jamu. Nah, jamu ini biasanya digunakan untuk membantu proses pemulihan dari sakit gitu ya, proses penyembuhan, kemudian mencegah terjadinya penyakit serta meningkatkan imunitas tubuh. Nah, jamu tuh kira-kira membuatnya susah nggak ya Bu sih? Kan orang tuh bingung banget nih bikin jamu ya gitu ya. Iya. Bahan-bahannya apa gitu ya, kemudian cara mencampurkannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini tuh sudah ada nih mungkin ya Bu sih bahan-bahan ya. Iya, Nah, di sini ini apa ada aja nih, Bu, sini? bahan-bahan Apa aja? sederhana untuk membuat jamu di rumah ya. Yang pertama di sini ada kunyit, ya, kemudian ada jahe. Di sini ada gula aren, kayu manis, kemudian di sini ada biji cengkeh ya yang kecil-kecil ini dan jeruk lemon. Nah, sebenarnya bahan utama dari pembuatan jamu itu ada kunyit sama jahe, dan di sini ada cengkeh ya. Rempah-rempah ya itu ya Bu. Iya, betul ya. Nah, di sini gula aren sama jeruk lemonnya ini serta kayu manis ini digunakan untuk menambah rasa, aroma supaya orang itu jadi senang minum jamu yang tadinya itu di mindsetnya jamu itu pahit, nggak enak gitu kan, ada sepat-sepatnya. Nah, dengan menambahkan bahan-bahan yang ini, jadinya nanti jamu itu enak. Iya, oke ya. Tadi ya ini berarti bahan-bahan yang memang ada ya di rumah kita ya. Iya. Jadi nggak perlu susah mencari ya Bu ya. Iya, bahkan bahan-bahan ini kan Jahe. hampir semuanya Iya. digunakan dalam bumbu masakan, Bumbu ya. masakan, betul. Nah, di sini ada apa nih, kunyit, Kunyit, ya. jahe. Nah, ini kan berupa rimpang ya. Ini termasuk dalam jenis rimpang-rimpangan. Nah, Ya. untuk membuat jamu yang berkualitas tentu saja harus bersumber dari bahan baku yang berkualitas pula. Nah, di sini Itu gimana cara mengetahui Bu sih? iya, jadi ini kan bisa kita beli di pasar, tapi rimpang kunyit dan jahe seperti apa yang bisa kita pilih betul, gitu kan. betul. Nah, kalau misalnya kunyit dan jahe ini termasuk dalam rimpang-rimpangan, sebaiknya milihnya itu yang rimpangnya utuh, kemudian masih segar, kulitnya tidak kusut ya, kemudian tidak ada tunasnya. Nah, itu untuk rimpang Bu Titian. Salah satu indikatornya kalau misalnya bahan yang berkualitas itu yang kayak tadi untuk rimpang. Terus kalau misalnya untuk yang batang-batangan seperti ini yang misalnya ada kayu gitu ya, kan biasa juga kalau jamu-jamu yang lain kan ada komposisi dari kayu apa ya, gitu ya. Nah, ya. kalau misalnya kayu yang sudah dikeringkan seperti ini, yang masih segar itu dia kalau kita lihat dari penampakan luarnya tidak ada ditumbuhi jamur. Kemudian kalau ketika dipatah, nah bisa. Jadi Cuma saya masih juga seperti ikutan ini. patah. Nah, Oke. bisa. Jadi yang segar itu yang seperti ini Sampai ada ya. bunyi truknya ya. Iya, jadi udah nggak layu dipatahkan, ya. udah dipatahkan. Nah, itu itu yang salah sudah. satu indikator dari kualitas kalau misalnya bikin jamu yang ada mengandung batang gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin kita dipatahkan, ya. bisa mulai buat ya. Nah, ini airnya udah mendidih kayak ini airnya ya. Nah, untuk pemanasan airnya itu Iya. tidak boleh juga terlalu panas Bu Titian. Kenapa, Bu? Sih, Ya, kenapa? karena ada beberapa bahan dari tanaman-tanaman ini yang memang tidak stabil atau bisa rusak karena pemanasan. Ya, jadi kalau misalnya di laboratorium kan kita biasa pakai termometer ya. Kalau di rumah kan mungkin nggak ada termometer, jadi Iya, kita betul. perkirakan aja. Jadi untuk apinya itu dari sedang ke kecil. Nah, yang pertama mungkin kita bisa larutkan dulu ini Apa itu tuh gula aren? gula ya? aren untuk menambah rasa. Nah, ini sebagai apanya nih Bu Siti? Ini sebagai Manfaatnya, pemanisnya ya, sebagai pemanis aja ya. Pemanis, oke. Karena Iya. kan banyak juga nih teman saya tuh nggak suka jamu ya. Iya, karena rasanya pahit gitu. Nah, jadi kadar gula di dalam tubuhnya juga nggak tinggi gitu kan. Iya. Yang penting bisalah menutupi rasa sepat dan dari Dan pahitnya ya. Nah, kemudian kita kunyit. masukkan kunyit. Kunyit, oke. Ya. Kunyit itu manfaatnya apa ya Bu sih? Oh, iya. Banyak aja jamu tuh rimpang-rimpangan ya, rempah-rempah, kunyit, Betul, jahe, ya. kan ya. Bahkan di bumbu masakan juga Nah. sering ya.
Nah, kalau kunyit sendiri ini dia menurut penelitian kunyit ini mengandung senyawa kurkumin, kemudian flavonoid, kemudian minyak atsiri juga ada ya. Nah, jadi minyak atsiri juga gitu ya. Nah, kemudian sudah diteliti penelitian secara komputasi. Jadi kalau di farmasi itu ada penelitian secara komputasi ya, molecular docking gitu ya. Ternyata kalau kunyit ini bisa diprediksi untuk mencegah penularan virus COVID. COVID. Jadi untuk mencegah si virus ini tidak menginfeksi sel inang di tubuh kita. Berarti jamu itu pencegahan ya Bu Lucia, bukan pengobatan? Ya betul, kalau untuk jamu ya? itu dia lebih ke pencegahan. Makanya tadi jamu itu biasanya untuk mencegah penyakit, membantu proses penyembuhan, serta memelihara kesehatan, meningkatkan imunitas. Nah kemudian kunyit ini juga ya sangat berpotensi sebagai antibakteri. Ya, bahkan di India itu untuk kunyit ini digunakan sebagai pengobatan anti-infeksi yang paling manjur kalau menurut orang sana. Kalau misalnya mungkin di daerah teman-teman atau di rumah bahkan mungkin membudidayakan jahe merah atau jahe merah sangat mudah didapatkan di daerah teman-teman. Ini sebenarnya jahe merah itu sudah diteliti juga Bu Titian secara komputasi juga bahwa dia mencegah perlekatan sel inang. Terus kalau jamu sendiri ya Bu Lucy, itu efek sampingnya bagaimana ya? Apakah ada gitu efek samping dari minum jamu? Ada, jadi sebenarnya bukan berarti jamu itu nggak memiliki efek samping, cuman efek sampingnya minimal. Lebih minim Iya, dibandingkan minimal. kita menggunakan obat yang kimia ya. Nah, yang ini cengkeh. Nah, cengkeh itu mengandung minyak atsiri eugenol. Nah, eugenol sendiri ini juga sudah diteliti. Oh iya, lupa. Oke, Isi terus lagi kayu manis kayu manis ya, iya kan. untuk pengaroma ya. Emang kayunya manis gitu ya Bu sini ya? Pernah mencoba langsung. Berapa lama tadi? 15 menit Iya, ya? sepertinya sudah oke nih. Nah kalau sudah oke saya mau nyobain dong, boleh nggak? Ya, ini kita peras dulu ya. Boleh. Nah, ini kita matiin aja ya, kemudian kita peras. Tenang aja ya, ini kami tadi sudah cuci tangan ya. Kita sudah steril loh ya, higienis ya Bu Usi ya. Iya, insya Allah. Nah, kita peras. Ya, ini udah ya. Oke. Kita mau cobain dulu. Boleh. Aduh, saya pengen nyobain nih. Kayaknya aromanya juga sudah menyengat ya, enak banget nih kayaknya Bu Usi, segar gitu. Iya, sebenarnya kalau misalnya teman-teman di rumah itu mau diparut, rimpang-rimpangannya bisa diparut. Tapi nanti proses setelah pembuatannya itu harus disaring, ya. Tapi kalau mau diiris juga bisa, mau dikeringkan juga dulu boleh. Kalau misalnya ini mau dikeringkan gitu ya. Iya. Misal saya mau buat stok untuk pembuatan jamunya itu untuk beberapa minggu gitu ya. Nah, itu bisa kita keringkan biar nanti ketika mau digunakan udah langsung dicemplung aja. Nah, mungkin bisa dicoba Bu Titian. Masih panas Bu Usi ini. Enak kan? Ini seger banget pokoknya. Saya tuh pernah pada saat habis pasca melahirkan Bu Usi, Iya. itu kan dikasih jamu-jamuan ya dari kan karena suami saya orang Bumbulang Garut ya, itu jamu-jamunya tuh banyak Ngomong banget sih ya suaminya ya. terus pahit banget itu rasanya. Mungkin cukup sekian ya dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Iya, kami mohon karena maaf. kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu ya, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.